Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari peta konsep yang saya buat, yaitu terdiri dari HAM, yang dimana di sini adalah HAM, hak asasi manusia, diartikan dengan hak-hak dasar dimiliki manusia dan dibawa sejak lahir, serta merupakan pemberian Tuhan yang Maha Pencipta, yang artinya di mana hak yang dimiliki oleh diri kita sendiri, dan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya sejarah hak asasi manusia di Indonesia, yang dimana hak asasi manusia di Indonesia ini dianggap sakral. Kenapa demikian? Karena diperjuangkan sepenuh jiwa serta sangat sejalan dengan kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Nah, di Indonesia ini telah diikuti bersama negara lain, yang artinya bukan hanya negara Indonesia saja yang memperjuangkan negara Indonesia ini, tapi melibatkan negara-negara lain yang ikut berpartisipasi untuk memperjuangkan Indonesia. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959, masa di mana hak asasi manusia ini mulai berhasil tegak ditandai banyak partai politik dengan ideologi masing-masing. Nah, pada tahun 1966 sampai 1998, masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya, pada masa pemerintahan lebih bersifat defensif, tidak diberikan ruang untuk bergerak. Baik, selanjutnya di sini ada asas-asas hak asasi manusia, yaitu terdiri dari 3 asas. Yang pertama, asas kemelekatan, asas kesetaraan, dan asas eksternal. Nah, teman-teman, pada tahu nggak asas kemelekatan itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Asas kemelekatan yaitu merupakan prinsip-prinsip dasar yang dimiliki setiap manusia dan berhubungan baik dan memberikan kasih sayang sesama manusia yang ada di Indonesia. Nah, artinya apa? Berarti kita sebagai manusia tidak melihat dari beda agama ataupun beda suku ataupun beda bangsa. Artinya kita sesama manusia ini harus saling pengertian dan memberikan kepercayaan, komunikasi ataupun dukungan agar hubungan ataupun silaturahmi kita sebagai manusia itu tidak terputus. Nah, selanjutnya ada asas kesetaraan, yaitu merupakan setiap manusia ini tidak melihat dari berbeda-beda agama tersebut. Artinya kita ini harus menjunjung tinggi persatuan Indonesia, yang artinya semua umat manusia yang ada di Indonesia ini harus bekerja sama dan memberikan dukungan penuh terhadap sesama manusia. Nah, adapun asas eksternal yaitu merupakan prinsip-prinsip yang bersifat abadi dan kekal. Kenapa demikian? Karena dalam konteks tertentu ini bisa mencakup nilai-nilai moral, etika, atau kebijaksanaan yang berlaku sepanjang waktu dan tidak tergantung pada perubahan zaman atau situasi. Selanjutnya yaitu pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu merupakan kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok
tersebut. Nah, di sini undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup, yang artinya pasal 28 ini mengatur tentang kehidupan yang ada di Indonesia. Nah, pasal 28B itu mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D yaitu mengatur tentang kepastian hukum. Yang pasal 28E yaitu mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G yaitu mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Baik, selanjutnya di sini ada hak asasi manusia di Indonesia. Nah, hak asasi manusia di Indonesia ini merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, hak asasi manusia di Indonesia juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa hak asasi hak asasi manusia di Indonesia ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan, hak dalam diskriminasi, hak penindasan, kekerasan. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada macam-macam HAM, yang dimana ada hak asasi ekonomi, hak asasi pribadi, hak asasi politik. Nah, hak asasi ekonomi yaitu merujuk pada ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa harus melibatkan ekonomi? Nah, kebanyakan di Indonesia ini banyak manusia yang kekurangan ekonomi, banyak yang mengurangi kebutuhan pribadinya yang terkait tentang ekonomi. Nah, adapun juga hak asasi tentang pribadi yang artinya pribadi tersebut hak yang dimiliki setiap manusia, dalam berkepribadian. Nah, yang terakhir yaitu hak asasi dalam politik. Nah, hak asasi dalam politik itu seperti apa? Yang artinya hak asasi dalam politik ini merujuk pada setiap manusia mempunyai berargumentasi yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu hak asasi dalam politik ini merujuk pada setiap hak-hak yang berbeda. Artinya saya ini mempunyai pendapat yang berbeda dalam politik. Nah, sebagian orang juga mempunyai pendapat yang berbeda dalam politik. Nah, maka dari itu hak asasi politik itu merujuk pada pendapat yang berbeda-beda ataupun argumentasi yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada kekuasaan. Nah, kekuasaan itu merupakan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki setiap individu maupun kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di sini ada juga yang namanya legitimasi kekuasaan, yang dimana secara garis besar legitimasi kekuasaan adalah suatu bentuk yang dibuat masyarakat dalam menerima dan percaya terhadap pemerintah, pemimpin, pejabat negara, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sifat kekuasaan, yang dimana ada yang dua sifat kekuasaan. Itu yang pertama position power, yang kedua yaitu personal power. Nah, di sini position power itu adalah
kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Yang kedua yaitu personal power, merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan hanya di organisasi saja, melainkan dalam hubungan sosial. Baik, selanjutnya di sini ada sumber kekuasaan yang dimana yang diwakilkan oleh para pemimpin yang dipilih dalam pemilihan umum. Nah, kekuasaan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa kekuasaan negara bersifat dari rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang berwenang akhir, yang dimana politik dan kekuasaan. Nah, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar dari pemerintahan tersebut. Nah, adapun ciri-ciri sistem politik yaitu sistem politik memiliki unit dan batasan. Yang kedua, memiliki input dan output di dalamnya. Yang ketiga, memiliki tingkat diferensial. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan politik secara umum. Nah, tujuan politik secara umum merupakan kepentingan bersama dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun tujuan politik juga dapat berbeda-beda tergantung pada ideologi dan pandangan politik yang diatur. Nah, namun tujuan politik yang umum adalah untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, di sini bukan hanya tujuan politik secara umum saja yang kita bahas, adapun tujuan politik di Indonesia. Nah, tujuan politik di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, tujuan politik di Indonesia merupakan untuk mencapai kepentingan bersama dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan politik di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa tujuan negara di Indonesia ini adalah untuk mewujudkan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di sini ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang dimana merupakan dasar pemikiran atau tindakan dalam bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu yang pertama nilai dan jiwa ketuhanan keagamaan, yang kedua nilai dan jiwa kemanusiaan, nilai dan jiwa persatuan. Yang pertama, nilai ketuhanan dan keagamaan ini adalah setiap umat manusia memiliki agama masing-masing dan mempunyai ketuhanan yang berbeda-beda. Seperti halnya Islam mempunyai Tuhan tersendiri maupun Hindu dan agama-agama yang lain. Nah, yang kedua yaitu jiwa kemanusiaan. Artinya setiap manusia itu memiliki jiwa kemanusiaannya tersendiri, yang artinya bisa memahami dan mengerti
satu sama lain maupun itu beda agama, beda suku maupun bangsa. Yang ketiga, jiwa persatuan. Nah, kita sebagai manusia di Indonesia ini harus memiliki jiwa persatuan, yang dimana artinya jiwa persatuan ini untuk mempererat silaturahmi kita sebagai manusia yang ada di Indonesia dan mempertahankan Indonesia dalam kesatuan maupun persatuan. Nah, itulah yang dinamakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa di Indonesia ini merupakan Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau Islam kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada yang namanya Herkis Peraturan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Perpu. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Keputusan Presiden. Yang kelima, Peraturan Daerah. Yang keenam, yaitu yang terakhir, Peraturan Daerah lainnya. Itulah yang dinamakan Herkis Peraturan Undang-Undang. Nah, selanjutnya adapun yang dimaksud dari ideologi tersebut yaitu merupakan kesatuan atau gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. Nah, selanjutnya di sini ada kedudukan Pancasila sebagai negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum, yang artinya sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan asas keharmonian tertib hukum di Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok Pikrom. Nah, yang ketiga yaitu mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar maupun tidak tertulis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari ketiga peta konsep yang saya buat tersebut. Apabila ada kesalahan kata